Indonesia is the fourth most populous country in the world and a member of the G20 group. It is the 16th largest economy in the world. The main industries are palm oil, coal, petroleum, and natural gas. The country is strengthening the relations with South Africa. This comes at a time where South Africa is grappling with severe electricity challenges. They plan to send their team. There are maybe two ministers next August to Indonesia to have a look what happened in Indonesia. So hopefully by them they're going back to South Africa, we can finalize, for instance, like electricity. How do we going to help to provide power plant to reduce the gap, shortage electricity here like 6 gigawatt. That this collaboration ongoing. We hope that we can finalize this also not too long from now. The president of Indonesia is expected to attend the BRICS meeting in Johannesburg next month. I'm coming here to prepare the visit of my President Joko Widodo, next month for the BRICS meetings. So my president also gave me instruction to lead some business people to do some, to establish business collaboration with South Africa. Dekade yang lalu, Indonesia selalu dianggap remeh oleh negara asing. Bahkan negara tetangga pun ikut meremehkan Indonesia. Tapi dengan berjalannya waktu hingga saat ini, Indonesia disegani oleh negara-negara asing, bahkan ada yang menjegal program hilirisasi Indonesia dan sebagainya. Tapi ada juga negara-negara yang memuji dan menjadikan Indonesia sebagai role model bahkan panutan bagi negara-negara mereka. Seperti yang disampaikan Menko Luhut ketika ia berkunjung ke negara-negara Afrika, ia menyampaikan hubungan Indonesia dan negara-negara Afrika semakin baik. Semangat Bandung yang digagas lebih dari 68 tahun yang silam merupakan tonggak penting yang memprakarsai perjuangan kemerdekaan bagi negara-negara di Afrika. Dan di situ delegasi Indonesia langsung diterima oleh Presiden Afrika Selatan beserta jajarannya. Pertemuan itu adalah langkah penting dalam mempersiapkan kehadiran Presiden Jokowi pada gelaran KTT BRICS yang akan dilaksanakan minggu ketiga bulan Agustus nanti. Nah, masih teka-teki apakah Indonesia gabung BRICS atau tidak. Selain itu, BUMN Indonesia turut hadir, di mana Pertamina tengah melakukan pembicaraan dengan mitra usaha dari Afrika Selatan mengenai peluang untuk memasok listrik ke Afrika Selatan menggunakan gas dari konsesi Indonesia di Mozambik. Indonesia akan bekerja sama dan membantu lewat BUMN di Afrika Selatan untuk fokus kepada pertambangan mineral, kendaraan listrik, perdagangan B2B, serta keamanan energi minyak dan gas. Dan kemarin waktu saya di Kenya, di Kongo, dan di South Africa, saya ketemu ketiga presidennya itu dan menteri-menterinya. Itu saya paparkan slide saya yang tadi. Itu mereka minta supaya Indonesia bisa memberikan training pada mereka, dan mereka mulai minggu depan sudah ada tim dari Kongo yang datang, tim dari Afrika Selatan, dan tim dari Kenya, karena mereka melihat spirit Asia Afrika. Dengan dulu Asia Afrika menyangkut dekolonisasi, colonize, jadi kemerdekaan. Sekarang bicara masalah equality dan masalah prosperity. Jadi ini sekarang bedanya. Tapi mereka lihat Indonesia can be a leader among the developing countries, karena mereka melihat bahwa Indonesia ini satu negara yang hebat. Mereka yang bilang, bukan saya. Jadi di bawah leadership Presiden Joko Widodo mereka katakan ini hebat, dan dia bilang, Minister Luhut, can you do us favor gini, sehingga
hari ini atau besok lusa kami atur pembicaraan per telepon presiden dengan Presiden Kongo, Presiden Cyril, Presiden Felix dan Presiden Ruto. Jadi presiden akan membuat satu South collaboration atau Global South collaboration dalam dua hal, satu tropical forestry, yang kedua dari critical mineral, dan kemudian juga mengundang Lula dari Brazil dan beberapa negara dari Brazil. Tak hanya di Afrika Selatan, delegasi Indonesia itu turut mengunjungi Republik Kongo dan Kenya. Di situ perusahaan BUMN dan juga swasta Indonesia tengah menjalin komunikasi yang baik untuk melayani pasar di Afrika Timur. Ada perusahaan Sritex dan Busana Apparel juga sedang berbicara dengan otoritas Kenya untuk membahas industri pabrik benang dan Jerman di Afrika. Ada juga di sektor pertahanan, Pindad juga sedang menjajaki peluang kerjasama dengan Kementerian Pertahanan Kenya. Sepertinya Kenya akan membeli produk-produk dari Pindad. Dan masih banyak lagi Sobat Maju kerjasama Indonesia dan negara-negara di Afrika, termasuk juga hilirisasi pertambangan mineral yang menjadi fokus Indonesia. Indonesia mengajak negara-negara Afrika untuk maju bersama. Maka dari itu, negara Afrika memuji Indonesia dan Indonesia secara tak langsung menjadi pusat negara-negara berkembang di selatan dunia. Nah, jadi Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian? Jadi Indonesia ini sekarang sudah menjadi center untuk negara-negara berkembang. Dianggap kita bagus, dan dengan PNG malah setelah kunjungan presiden sekarang kami tuh maju sekali, kita malah mengekspor listrik ke mereka dan mereka minta mencontoh bagaimana kita negosiasi Freeport sehingga mereka juga pengen seperti Freeport. Dan bagaimana juga masalah gas kita, karena mereka sudah melihat. Jadi saya juga bicara dengan Wakil Perdana Menteri dari PNG, diperintahkan Presiden untuk tadi langsung kerjasama. Jadi konkret kerjasama kita. Nah, dan juga tadi saya laporan ada memang beberapa negara yang minta meningkatkan kerjasama pertahanan sama kita. Mereka ingin mengirim perwira-perwira dan bintara-bintara mereka untuk dilatih di Indonesia, dan mereka juga minta kita ke negara mereka untuk melatih pasukan mereka. Ini sangat saya kira juga menunjukkan Indonesia terus dihormati dan menjadi panutan banyak negara, terutama negara-negara Afrika.